Bapak Ibu Saudara semua di seluruh dunia, hari ini dan sekarang ini Anda lihat, saksikan sendiri kondisi yang tidak menentu pandemik ini. Saatnya Anda harus membeli emas, Anda borong emas, karena investasi yang terbaik di saat kondisi depresiasi, kondisi deflasi, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang sama sekali tidak ada penaikan, stagnasi begini. Investasi yang terbaik untuk melindungi aset Anda adalah Anda harus beli emas. Beli emas, borong emas, karena harga emas akan naik tahun depan, akan naik. Kalau kita hitung dari per troy ounce-nya, angka 2000 akan pecah dan akan mencapai 2100 bahkan 2200. Itu pada saat Imlek, pada saat Januari Februari nanti, itu harga emas akan melambung gila-gilaan. Kenapa saya bilang harga emas akan melambung gila-gilaan? Karena ini fakta dari dulu sampai dengan sekarang ini, harga emas selalu naik sesuai inflasi. Harga emas itu tidak pernah turun. Harga emas adalah merupakan store of value, sarana penyimpan nilai, juga menjadi safe haven bagi sebagian besar investor di dunia untuk melindungi aset mereka di saat kondisi-kondisi yang tidak menentu begini. Apalagi nanti di video saya kemarin saya sudah memprediksi bahwa Maret 2022 akan terjadi krisis ekonomi global, maka harga emas, disitulah harga emas akan melambung, karena mereka memindahkan aset mereka ke emas untuk menyimpan, untuk menjaga aset mereka tergerus. Itu yang saya katakan sarana. Jadi emas itu sebenarnya, kenapa saya katakan emas ini selalu naik dan kenapa emas ini sangat investasi yang paling terbaik ya, yang dikatakan safe haven itu, karena emas ini ya, saya ulang lagi, karena emas ini adalah asuransi. Dikatakan sebagai sebagian besar investor di dunia atau bagi Anda semua ya, juga melakukan emas ini sebagai asuransi, sebagai alat berjaga-jaga untuk melindungi aset Anda jangan sampai tergerus karena kondisi ekonomi, kondisi ketidakpastian ekonomi atau ada peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Ya. Nah, karena emas ini ada underlying-nya, asetnya emas itu. Pertama, emas ini adalah satu logam mulia, ya, yang sudah punya historikalnya, punya sejarahnya. Ya, sejarahnya sudah dari zaman dulu, zaman Mesir kuno, waktu mereka menambang emas pertama kali. Saya nggak mau cerita sejarah yang terlalu panjang ya, saya persingkat aja. Jadi sudah ada dalam koin-koin, alat tukar menukar itu dari dulu itu pakai standar emas. Oke. Yang kedua di sini adalah emas ini juga sebagai alat lindungi yang saya bilang itu untuk menjaga tergerus dari pelemahan US dollar. Nah, jadi investor-investor besar di dunia untuk menjaga nilai aset mereka dari pelemahan US dollar, mereka akan memindahkan ke emas. Nah, di saat itulah harga emas akan melambung tinggi. Nah, oke. Yang berikut adalah mengenai yang tadi saya bilang alat lindungi nilai itu juga ya, sama seperti itu, tidak jauh berbeda untuk melindungi nilai dari inflasi ya. Jadi kita ada inflasi tinggi, maka harga emas juga akan ikut naik ya. Kalau inflasi tinggi itu kan takutnya nilai mata uang lokal ya, misalnya rupiah kan, Anda pegang rupiah akan merosot, sedangkan harga emas itu akan naik. Jadi harus Anda pindahkan ke beli logam mulia. Oke. Yang berikut ada perlindungan deflasi itu. Yang saya katakan deflasi itu ya kondisi ekonomi yang tidak ada kenaikan, malah cenderung menurun ya, seperti kondisi sekarang, deflasi seperti kondisi pandemik yang sekarang ini. Anda mau berusaha apapun juga bukannya stabil aja, malah menurun omset Anda. Nah, disitulah Anda harus, sebagian dari harta Anda harus beli emas. Ini kesempatan, ini peluang, karena harga emas, karena begini, harga emas dari sekarang kalau harga, untuk harga emas ini sekarang lagi harga emas di bawah 2000 ya, nanti saya jelaskan harganya. Yang berikut adalah begini, yang terakhir itu adalah harga emas ini, alasan orang membeli emas ini karena menjaga-jaga dari kondisi yang tidak menentu, selain tadi kondisi inflasi ya, ketidakpastian, dan kondisi penurunan deflasi, juga untuk melindungi aset Anda, nilai Anda dari kondisi geopolitik. Bisa saja misalnya biasanya orang bilang itu terjadi karena krisis ya, krisis seperti dulu ke tahun 98 krisis moneter, atau kondisi yang sekarang krisis apapun, krisis energi atau krisis apa, itu membuat harga emas akan
membuat ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu investor besar di dunia pasti memindahkan aset mereka di emas. Emas itu mereka sudah menganggap sebagai safe haven. Nah, saya tadi katakan mau kondisi yang tidak menentu geopolitik. Contoh kita pada tahun 98 ya, tahun 97 waktu awal krisis moneter Asia itu. Nah, itu saya masih ingat pengalaman itu waktu saya terakhir di bangku kuliah itu lagi susun skripsi ya. Itu saya mengamati bahwa itu emas itu kan harganya sebelum kejadian krisis Asia itu emas itu harganya 24.000 per gram. Ini harga Antam ya, harga emas Antam bersertifikat. Jadi kalau Anda membeli emas logam mulia, beli yang bersertifikat di Antam ya. Nah, itu 24.000, paling tinggi 27.000 per gram. Nah, pada kejadian krisis pada awal 98 harga emas sudah melonjak jadi 75.000 per gram. Nah, pada 75.000 per gram ya, harga emas Antam. Pada saat itu sudah ada euforia ingin menjual emas. Mereka sudah pada merasa bahwa ini kan selama ini mereka tidak pernah melihat harga emas melambung tinggi begitu, berkali lipat ya, 200%. Jadi mereka sudah pada jual, tapi belum banyak gelombang menjualnya. Pada saat mendekati kejatuhan Soeharto itu harga emas sudah 140.000, akhirnya sampai 300.000. Nah, disitulah 150.000 per gram mulai banyak yang menjual emas, euforia pada menjual emas. Sebenarnya mereka menjual emas bukan karena mereka sudah profit banyak juga, bukan karena itu, karena untuk kebutuhan mereka sehari-hari, karena kondisi itu pada krisis moneter pada saat itu. Nah, itu kondisi yang terjadi pada saat itu yang saya melihat, Pak. Nah, sekarang harga emas sudah harga hari ini, harga Antam hari ini Selasa tanggal 5 Oktober 2021 yang tadi saya lihat itu harga beli Antam ya. Harga jual Antam ya. Jadi harga jual Antam berarti kalau kita mau membeli. Jadi kalau kita mau membeli emas logam mulia, bagaimana Anda tanya yang bilang investasi di emas, bagaimana membeli? Anda beli ke Antam, kayak di Pulau Gadung, Jakarta Timur, kantor Antam sana. Anda ke sana, Anda beli itu ditulis harga jual dan beli, seperti bank aja, harga jual, harga beli. Nah, kalau Anda mau membeli emas berarti harga jualnya Antamnya itu sekarang 922.000 per gram. Nah, sedangkan kalau Anda menjual emasnya di harga beli Antam itu sekarang 840 per gram. Nah, misalnya yang tadinya kita cerita waktu krisis moneter itu yang harga emas 27.000 per gram, berarti 1 kilonya misalnya punya 1 kilo emas, berarti Anda cuma punya 27 juta, modalnya 27 juta per gram. Nah, 24 tahun kemudian, hari ini 5 Oktober 2021, harga emas sudah mencapai 922.000 per gram, berarti sudah nilai aset Anda sudah mencapai 920 juta, 22 juta per kilo. Ya, oke. Nah, saya katakan di sini bahwa harga emas ini tidak pernah akan turun, ya. Akan naik terus. Jadi Anda, karena kondisi kedepannya tahun 2022 yang sudah kita prediksikan bahwa pada Maret akan terjadi krisis. Jika Maret itu terjadi krisis besar, ya, otomatis rupiah kita akan melemah, ya. Nilai rupiah itu akan melemah. Nah, jika nilai rupiah itu akan melemah, maka karena harga emas itu kan dihitung 1 per troy dikonversikan dengan 1 troy itu sebenarnya 31.103. Nah, dikalikan dengan konversi rupiah kita dibagi 31.03, dapatlah harga emas Antam sekarang itu. Nah, kalau rupiah kita semakin melemah 18.000, maka harga emas juga akan semakin tinggi. Jadi kemungkinan harga emas itu bisa mencapai 1.200.000 atau 1.300.000 per gram. Nah, pada saat krisis nanti. Nah, karena pada saat krisis otomatis nilai mata uang lokal kita, rupiah kita itu kan merosot, ya, menurun, maka orang memindahkan mengamankan asetnya di logam mulia, di emas. Nah, maka harga emas itu akan naik. Contoh, makanya saya katakan Anda harus berinvestasi di emas. Ini sangat penting sekali. Jangan Anda berinvestasi di tempat gini. Emas ini safe haven. Dikatakan safe haven adalah investasi yang tidak berisiko, ya. Investasi yang tidak berisiko dibanding saham lain-lain. Dan satu, emas ini adalah investasi yang paling liquid, yaitu paling cair. Nah, kenapa saya katakan paling cair? Liquid itu
cair adalah hari ini Anda beli emas, besok Anda bisa jual, ya, cair. Dibanding Anda investasi di tanah dan properti, ya. Emas adalah investasi yang terbaik, harganya naik terus dan paling liquid. Jadi investasi paling terbaik di dunia adalah emas. Emas dikatakan investasi safe haven. Ingat, investasi paling terbaik di antara saham, beli tanah, beli rumah adalah beli emas, ya. Oke. Karena harga emas tidak pernah turun di sini saya katakan. Oke. Ya itu. Nah, terus satu lagi saya katakan bahwa harga emas itu kenapa ya harga emas tidak pernah turun, dan tadi saya katakan mengenai krisis tadi, ya. Nah, jika krisis tadi harga emas itu akan naik, ya, akan naik terus, tidak pernah turun di sini. Nah, terus satu lagi, Anda bisa juga investasi di bursa berjangka dengan Anda beli emas, ya, emas petrol ons, ya. Jadi sekarang kalau harga harga hari ini 1.750, nah kemungkinan dia akan naik terus, dan harga pada tertinggi sepanjang sejarah waktu tahun 2020 bulan Agustus yaitu mencapai 2071, ya. Itu akan jebol, dan itu kemungkinan harga itu nanti pada saat Imlek, ya, mendekati Imlek itu harga emas akan mencapai harga paling tertinggi dalam sejarah, bisa mencapai 2.100 lebih, ya, mungkin 150 pada saat petrol ons, ya, pada saat Imlek nanti. Nah, jadi investasi paling terbaik adalah investasi emas di sini. Oke. Emas adalah investasi paling terbaik. Nah, kenapa juga dikatakan kenapa emas ini adalah investasi yang terbaik? Selain hal tadi, alasan-alasan tadi yang saya katakan tadi, emas juga punya banyak manfaatnya. Ya, manfaat emas itu ada selain di bidang ekonomi, ya, sebagai sarana sebagai cadangan devisa negara, ya, karena nilai jualnya semakin hari semakin tinggi, ya, dan emas juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, karena, ya, alat pembayaran yang sah itu biasanya dipakai logam mulia, ya, karena dipakai logam mulia karena, ya, itu tadi, karena tidak pernah harganya selalu semakin hari semakin naik. Dan juga emas itu juga bisa digunakan manfaatnya di bidang kecantikan. Nah, itu sebagai anti aging juga, sebagai untuk menghilangkan kerutan-kerutan itu pada wajah atau noda-noda hitam di flek di wajah, juga untuk kolagen, ya, untuk itu yang tadi dikatakan untuk mempercantik, bisa mempermudah. Jadi kalau Anda bisa menghaluskan kulit, kalau dokter kecantikan tahulah, itu ada bahan-bahan untuk perawatan wajah itu bisa dicampur dengan emas, ya. Nah, juga emas juga bisa manfaatnya di bidang penghargaan, ya. Misalnya kalau Anda dalam olahraga prestasi yang tertinggi, ya, seperti juara-juara biasa dikasih piala dunia dari emas, penghargaan untuk pemain terbaik bola emas, ya, sepatu emas, ya, untuk pencetak gol terbanyak, juga untuk olimpiade yang mendapat medali emas, juga medalinya ada berbahan emas juga, semuanya itu terbuat dari emas. Yang ketiga juga emas itu juga bisa punya manfaat sebagai industri, sebagai manfaat di bidang industri, misalnya, ya, adalah sebagai bahan baku. Selain kita buat perhiasan emas, juga bisa dibuat souvenir pajangan. Nah, juga emas juga bisa jadi bahan khusus pelindung helm astronot, ya. Nah, itu kenapa untuk berfungsi itu sebenarnya fungsinya untuk memantul radiasi sinar matahari. Nah, emas juga untuk bahan kaca khusus, ada bahan kaca khusus itu dilapisi emas juga. Nah, emas juga bisa untuk bahan logam untuk lembaga antariksa di NASA, yang menggunakan emas untuk berbagai elemen di pesawat ruang angkasanya, antara lain bahan sirkuit, dan perlu masuk untuk kendaraan luar angkasa karena bersifat konduktor yang baik dan anti karat. Nah, emas juga manfaatnya di bidang keagamaan juga. Nah, beberapa penganut agama dan kepercayaan menjadikan emas sebagai barang yang suci, ya. Patung-patung yang diimani, pemeluk Buddha sebagian besar juga terbuat dari emas. Misalnya itu Vihara Wat Ko di Bangkok, Thailand, itu sebagian besar terbuat dari emas juga.
Nah, investasi emas ini saya katakan penting ya, dibanding investasi yang lain dibilang safe haven itu. Jadi karena ada underlying asetnya, yaitu logam mulia emas itu. Logam mulia emas ini ya, satu lagi saya katakan bahwa emas ini adalah alat yang dikatakan bisa menyimpan harta ya. Kenapa? Jadi logikanya kenapa orang bisa memindahkan, kalau takut inflasi penurunan nilai mata uang lokalnya, mereka memindahkan aset mereka ke emas ya. Kenapa satu yang harus Anda lihat bahwa ini logam mulia. Logam mulia ini tidak bisa meleleh ya, tidak bisa meleleh di api atau panas yang biasa. Dia meleleh jika suhunya di atas 5.000 derajat Celcius. Nah, jadi luar biasa emas sebagai jadi mereka merasa bahwa emas ini bisa jadi alat penyimpan aset yang sangat luar biasa. Oke. Dan satu juga, Anda jangan berinvestasi di sesuatu investasi yang tidak ada underlying asetnya. Ya. Kalau Anda berinvestasi di kontrak berjangka, itu ada underlying asetnya, yaitu emas logam mulianya. Jadi Anda bisa trading kontrak berjangka emas, ya, itu tidak masalah. Itu karena ada underlying aset logam mulia emas itu. Jadi sekarang Anda trading aja di bursa berjangka. Kalau Anda tidak mau beli logam mulia, Anda trading aja di bursa berjangka. Sekarang hari ini 5 Oktober itu 2021 harganya di level 1750 per troy ounce. Nah, Anda bisa trading, mungkin bisa mencapai di Imlek tahun depan 2022 bisa mencapai 2100 per troy ounce. Nah, harga bisa naik dan turun, itu tidak masalah karena ada underlying aset ya. Anda bisa juga trading emas, Anda beli saham perusahaan-perusahaan tambang emas, yaitu misalnya plat merah BUMN, Anda bisa beli Antam. Kalau yang dari swasta mungkin salah satu yang saya pikir bagus ya, walaupun ada bermasalah di keuangan di perusahaannya, tapi harga emasnya, harga sahamnya sangat murah, yaitu Bumi Resources Mineral. Anda boleh koleksi membeli saham emas itu. Tapi yang saya katakan di sini ya, jangan Anda berinvestasi di aset yang tidak ada Anda berinvestasi ya aset yang tidak Anda berinvestasi di investasi yang tidak ada underlying aset. Ya, seperti nanti di video akan saya jelaskan mengenai cryptocurrency seperti Bitcoin dan lain-lain ya. Yang lebih baik Anda investasi itu secara amannya, Anda investasi di underlying asetnya. Jadi kalau yang tidak ada underlying asetnya, itu seperti Anda bisa katakan itu seperti monkey business. Itu hanya sesaat. Itu sangat berisiko. Nah, saya katakan ke Anda ini Anda harus pahami ini, karena saya bukan baru 1-2 hari di bidang ini ya. Saya sudah ikuti sudah cukup lama ya. Anda harus pahami itu. Semoga Anda mendapat masukan yang terbaik di video ini. Segeralah Anda beli emas untuk masa depan, karena emas ini harganya tidak pernah turun, akan naik terus. Harganya koreksi turun itu biasa ya, tapi kedepannya harga emas itu akan mencetak rekor baru. Apalagi ini kan sekarang harga batu bara, harga minyak naik, itu otomatisnya logam segala macam logam itu akan ya tadi faktor-faktor yang mendorong naik ya, harga tambang naik ya, harga emas naik. Pelemahan US dollar juga membawa harga emas juga melambung ke atas. Oke, sekian video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan Anda profit optimal. Oke, terima kasih.